Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, ayat ke-98 dan ayat yang ke-99 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-98 ini ada bacaan mangkana aduwan lillahi. Pada bacaan ini ada huruf nun sukun menghadapi huruf kaf. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya masih pada huruf kaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf waw yang berbaris fathatain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris kasroh, yaitu huruf lam. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mantobi'i. Namun mantobi'i ini menghadapi huruf hamzah masih dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal, maka kedudukan mantobi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya sekitar 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris kasroh berdiri, didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf ta yang berbaris kasroh. Ini dinamakan mad silah qasiroh yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris kasroh berdiri, didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf lam yang berbaris kasroh. Ini dinamakan mad silah qasiroh yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada bacaan wa Jibrila wa Mikala. Pada bacaan ini ada huruf ba sukun. Huruf ba sukun ini harus dibaca kolkola, yaitu kolkola sugro, artinya kolkola kecil, karena disukunkannya huruf ba ini
berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada bacaan fa innallaha aduwwul lil kafirina. Pada bacaan ini ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah, yaitu huruf nun. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf wawu yang berbaris domatain atau berbaris tanwin doma menghadapi huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mantobi'i. Namun mantobi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mantobi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang ke-99. Pada ayat ini ada bacaan walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinatin. Pada bacaan ini ada huruf dal sukun. Huruf dal sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro. Artinya qalqalah kecil, karena disukunkannya huruf dal ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf za. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i. Namun mantobi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mantobi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya sekitar 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini bukan mad lain, tapi hanya dinamakan lain saja, karena yang dinamakan mad lain itu bila mana sesuatu huruf yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun, atau sesuatu huruf yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun dan dihentikan membacanya. Ini baru dinamakan mad lain. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri.
Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ta yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf ba. Ini dinamakan iklab. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf ta yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat bila mana dihentikan membacanya. Namun bila mana dilanjutkan membacanya, huruf nun yang berbaris fathah berdiri yang ada pada kalimat bayyinatin tetap kedudukannya menjadi mad tabi'i yang harus dibaca panjang, hanya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ta yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf wawu. Ini dinamakan idgham bi gunnah bila mana disambungkan membacanya. Dan selanjutnya ada tanda wakof, yaitu huruf jim kecil. Tanda wakof ini dinamakan wakof jaiz. Artinya boleh dilanjutkan, boleh pula dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya sekitar 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam sukun menghadapi huruf pa. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf pa yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf qaf yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.